Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan membuat video terkait Pancasila. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami. Pertama-tama, nama saya Muhammad Mufli Yasar dengan NIM 238. Saya Bibi Cipulo, NIM 210. Saya Nisa Artanti Widyadana, NIM 217. Saya Muhammad Naufal Ardana Kusuma, NIM 231. Saya Muhammad Surya Satya Hidayah, NIM 245. Oke, sebelum masuk ke wawancara dari kelompok kami, mari kita ketahui dulu apa itu Pancasila dan bagaimana sejarah perumusannya. Pancasila pertama kali dirumuskan pada tanggal 1 Maret 1945 pada sidang pertama BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang dasar negara. Dan ada 3 tokoh nasionalis bangsa Indonesia yang merumuskan dasar negara tersebut, yaitu Dr. Syopomo, Muhammad Yamin, dan juga Insinyur Soekarno. Tetapi, ketiga tokoh nasionalis ini memiliki pandangan yang berbeda terkait dasar negara Indonesia. Akan tetapi, pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang dihadiri oleh 64 anggota, ketiga tokoh nasionalis bangsa ini akhirnya mencapai sebuah kesepakatan tentang dasar negara Indonesia seperti yang kita ketahui hingga saat ini. Pancasila adalah dasar dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda, dan setiap sila-sila pada Pancasila dilambangkan dengan lambang yang berbeda pula. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang emas tunggal. Kemudian pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Kemudian pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Dan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Seperti itulah Pancasila yang sebenarnya dan sejarah singkat perumusannya. Kita sebagai generasi muda harus mengamalkan Pancasila terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Pancasila, mari kita masuk ke problematikanya. Problematika yang kelompok kami angkat adalah seberapa hafal masyarakat dengan Pancasila. Problematika ini sangat dekat dengan kita, karena tak sedikit orang yang tidak tahu isi kandungan Pancasila, atau bahkan hafal dengan Pancasila, yang dari kita SD sudah diajarkan. Bahkan di tahun 2019, Kemendagri Sudarmo yang menjabat pada saat itu mengatakan bahwa ada beberapa provinsi yang ternyata masih banyak orang yang tidak hafal Pancasila. Provinsi yang mempresentasi paling banyak adalah Bangka Belitung. Jadi, problematikanya adalah bagaimana mereka akan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila jika mereka tidak hafal atau bahkan tidak tahu dengan Pancasila itu sendiri. Di video berikut ini, kelompok kami telah melakukan survei dan menanyakan Pancasila ke beberapa orang. Apakah mereka tidak tahu dan tidak hafal Pancasila atau mereka hafal dengan Pancasila? Silakan disaksikan video berikut ini. Jadi di sini kita mensurvei seberapa hafal masyarakat Indonesia dengan sila-sila Pancasila. Jadi yang mau saya tanyakan, sila ketiga Pancasila itu apa? Itu kita memang kesatuan Indonesia, persatuan Indonesia. Kalau sila kelimanya? Itu adil dan beradab. Kalau sila kedua? Kedua itu kerajaan dipimpin oleh hikmat. Jadi sila ketiga Pancasila itu apa, Mas? Apa ya namanya? Kebijaksanaan itu loh, apa yang logonya banteng kayak. Iya. Oke. Terus kalau sila kelimanya Pancasila? Itu yang gambarnya keadilan. Itu lah. Iya, itu ya keadilan kayak Mbak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila keduanya?
Nggak tahu. Nggak apa. Oke. Kalau sila ketiganya Pancasila itu apa, Mas? Persatuan Indonesia. Kalau sila kelimanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makasih banyak ya, Mas. Jadi kesimpulannya, ternyata masih banyak generasi sekarang yang lupa akan arti sebuah pengamalan dari Pancasila. Sehingga kita sebagai generasi muda perlu memahami nilai-nilai Pancasila dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia. Generasi milenial sekarang menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Hal ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa dan juga tidak tergerus oleh penyimpangan ideologi. Semua ini disadari dengan pemahaman yang rendah dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan hidup laku. Menggunakan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam kasus ini mengakibatkan penyimpangan terhadap nilai Pancasila, seperti pudarnya sikap kekeluargaan, gotong royong. Selain itu, orang-orang lebih bersikap tidak peduli dengan keadaan sekitar. Juga memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan kita sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan sejak ini agar Pancasila yang kita berharap tidak sampai hilang dan terlupakan.